Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu kedudukan dua lingkaran. Nah, di sini untuk kedudukan dua lingkaran ada 5 jenis nanti. Yang pertama saling lepas, ilustrasi gambarnya seperti ini. Berarti dia berpisah. Nah, kita misalkan di sini ada pusat 1 dan ini pusat 2. Ini R1 dan ini R2. Maka jika saling lepas, hubungannya nanti panjang P1 P2 ini lebih dari sama dengan panjang R1 ditambah R2. Nah, itu jika dia saling lepas. Yang kedua, di dalam lingkaran. Nah, ada di dalam lingkaran. Ini adalah pusat 1 dan ini adalah pusat 2. Yang panjang ini adalah L1, yang pendek ini R2. Nah, hubungannya apa kalau dalam lingkaran? P1 P2 kurang dari mutlak R1 dikurang R2. Itu jika terletak di dalam lingkaran. Nah, ini selanjutnya bersinggungan di dalam. Ini adalah pusat 1, ini R1. Pusat 2 dan R2 bersinggungannya di sini misal. Maka jika bersinggungan di dalam yang gimana? P1 P2 panjang P1 P2 sama dengan mutlak R2 R1 dikurang R2. Nah, itu jika bersinggungan di dalam. Nah, jika bersinggungan di luar yang gimana? Dia bersinggungannya di luar, ada pusat 1, pusat 2, R1 dan R2. Maka hubungannya P1 P2 sama dengan mutlak R1 ditambah R2. Itu jika bersinggungan di dalam. Yang kelima, saling berpotongan. Ini kita anggap pusat 1, ini pusat 2. Ini R1 dan ini R2. Hubungannya gimana jika dia berpotongan di dalam? Mutlak R1 kurang R2 kurang dari panjang P1 P2 kurang dari mutlak R1 ditambah R2. Nah, itu jika dia saling berpotongan. Itulah 5 kedudukan garis di dalam lingkaran. Nah, di sini ada istilah P1 P2. Apa sih rumus P1 P2 itu sendiri? Panjang, rumus yang digunakan nanti, rumus panjang P1 P2. Rumusnya atau kita buat dulu. P1 adalah berarti A1, B1. Sedangkan P2 adalah A2, B2. Maka panjang P1 P2 itu sendiri rumusnya akar dari A2 kurang A1 kuadrat ditambah B2 kurang B1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus panjang P1 P2. Selanjutnya nanti kita akan ditanya persamaan garis singgung dua lingkaran. Persamaan garis singgung berarti yang punya garis singgung itu yang di dalam sama yang di luar. Jadi persamaan garis singgung dua lingkaran. Rumusnya apa ini? Atau PGS dua lingkaran, rumusnya adalah L1 dikurang L2. Langsung kita kurangkan saja. Ini yang kedua, rumus yang akan digunakan. Rumus yang ketiga apa? Nah, di sini ada titik singgung. Nah, kita akan mencari titik singgungnya. Berarti yang selanjutnya istilahnya adalah titik singgung lingkaran. Titik singgung, jika titik singgungnya kita misalkan titiknya H, K. Maka untuk mencari koordinat H sama dengan R1 dikali dengan A2 ditambah R2 dikali
yaitu rumus H-nya. Sedangkan rumus K-nya apa? Rumus K-nya sama dengan L1 dikali B2 ditambah L2 dikali B1 dibagi L1 tambah L2. Nah, inilah rumus-rumus yang akan sering kita gunakan di hubungan dua lingkaran. Ini untuk H dan ini untuk rumus K-nya. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama diberikan L1 lingkaran 1. Soalnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Sedangkan L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y dikurang 3 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan yang A, kedudukan lingkarannya. Yang B, persampai GS-nya. Yang C, titik singgungnya. Nah, ada 3 dari satu soal yang ditanya 3 pertanyaan. Di sini kita untuk menentukan kedudukan lingkaran, berarti kita harus tahu pusat dan jari-jari. Apa yang terjadi? R1 kurang R2, R1 tambah R2, dan panjang P1 P2. Berarti dari L1 kita harus cari dulu pusat dan jari-jari masing-masing L1 dan L2-nya. Oke, kita cari pusat pakai modifikasi X setengah dari 2 positif 1 kuadrat, Y setengah dari 2 positif 1 kuadrat. 1 pindah luas min 1, 1 dikuadratkan, 1 dikuadratkan. Maka pusatnya adalah lawan dari plus min lawan dari plus min, itu pusat 1. Dan jari-jari satunya akar dari min 1 tambah 1, 1, 1 akar 1, 1 dapat L1. Kita masuk ke L2. L2 nya gimana untuk L2? Sama X kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X minus 6Y kurang 3 sama dengan 0. Kita tentukan pusat dan jari-jarinya. Setengah dari min 4 min 2 kuadrat ditambah setengah dari minus 6 min 3 kuadrat min 3 pindah luas positif 3 min 2 dikuadratkan 4 min 3 dikuadratkan 9. Maka pusatnya, pusat 2-nya berapa? Lawan dari min plus lawan dari min plus. Sedangkan jari-jari 2-nya jumlah dari 3 tambah 4 7, 7 tambah 9 16, akar 16. R2-nya adalah 4. Nah, sudah dapat semua R1 dan R2, pusat 1 dan pusat 2. Berarti selanjutnya kita cari panjang P1 dan P2 dulu. Pusat 1-nya min 1, min 1 dan pusat 2-nya 2,3. Maka panjang P1 P2 akar dari A2 kurang A1, ini A2 ya, 2 dikurang min 1 kuadrat ditambah B2 kurang B1, 3 kurang min 1 kuadrat. Maka nilainya min ketemu min plus 2 tambah 1 3 kuadrat, min ketemu min plus 3 tambah 1 4 kuadrat. Maka nilainya 9 tambah 16 akar 25.
Maka panjang P1 P2 adalah 5. Dapat panjang P1 dan P2. Sekarang biar tahu kedudukannya kita cari ini yang pertama. Yang kedua kita cari nilai apa sudahnya. R1 dikurang R2 dulu. R1 dikurang R2 mutlak ya. Positif berarti R1 nya mutlak 1 kurang 4 yaitu 3. Selanjutnya kita cari R1 tambah R2. 1 tambah 4 5. Nah dari sini kira-kira kedudukan yang mana? P1 panjang P1 P2 5 dan kurang dari tidak mungkin, lebih dari 5 salah, yang kedua salah, yang ketiga salah, berarti yang keempat bersinggungan di luar, yaitu jadi yang pertanyaan A, panjang P1 P2 sama dengan panjang R1 tambah R2 yaitu 5. Berarti kedudukannya apa? Bersinggungan di dalam. Jadi jawaban yang A, bersinggungan di dalam. Ini jawabannya A. Selanjutnya kita akan cari yang B. B apa? Persamaan garis singgung. Apa rumus persamaan garis singgung? L1 kurang R2. Berarti langsung saja PGS dengan L1 kurang L2. Cukup kita eliminasikan saja. Tulis dulu E kuadrat tambah Y kuadrat plus 2E plus 2Y tambah 1 sama dengan 0. Sedangkan L2 nya E kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X minus 6Y minus 3 sama dengan 0. Kan L1 kurang L2 berarti tinggal kita kurang. Ini X kuadrat kurang X kuadrat 0, Y kuadrat kurang Y kuadrat 0. Tinggal yang ini 2X dikurang min 4, min ketemu min plus 2 tambah 4 6X min ketemu min plus 2 tambah 6 8Y min ketemu plus 1 tambah 3 4 sama dengan 0. Ini boleh disederhanakan boleh tidak. Jika disederhanakan dibagi 2 hasilnya 3E plus 8 bagi 2 4Y tambah 2 sama dengan 0. Inilah PGS nya. Ini adalah jawaban yang B. Ini jawaban yang A. Sekarang jawaban yang C. Yang C itu apa? Titik singgung. Apa sih rumus titik singgung? Nah, R1 dikali titik singgung. Sekarang kita ke titik singgung. Kita misalkan H, K. Oke, pusat 1 kita tulis dulu. Pusat satunya min 1, min 1 dan pusat 2 nya 2,3. Sedangkan jari-jari 1 1, jari-jari 2 nya 4. Kita masukkan rumusnya. Rumus untuk mencari H. H tadi R1 dikali A2 ditambah R2 kali A1 dibagi R1 tambah R2. R1 nilainya 1, A2 2, R2 4, A1 nya minus 1 dibagi 4 tambah 1. Berapa ini hasilnya? 1 kali 2 2, 4 kali min 1 min 4, 1 kurang min 4 2. Berarti nilai H-nya adalah 2/5 minus 2/5. Itu nilai H. Selanjutnya kita mencari nilai K-nya. Apa rumus K? Sama R1 dikali B2 ditambah R2 kali B1 per R1 tambah R2. Tinggal kita substitusikan. 1 B2 nya 3,
R2 nya 4, B1 nya min 1 dibagi 1 tambah 4. 1 kali 3, 3, 4 kali min 1, min 4. Min 4 tambah 3, min 1 per 5. Maka koordinatnya berapa? H, K-nya? H, K sama dengan min 2 per 5, min 1 per 5. Ini adalah jawaban dari yang C. Nah, ini jawaban dari contoh yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada L1 E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan M kuadrat. Sedangkan L2 E kuadrat tambah Y kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Yang ditanya tentukan batasan nilai L. Nilai L agar L1 dan L2 saling berpotongan. Nah, yang ditanya batasannya agar saling berpotongan. Berarti jika saling berpotongan kita gunakan kedudukan yang kelima, perbandingan itu. Jadi kita memerlukan pastinya pusat 1, pusat 2, jari-jari 1 dan jari-jari 2. Kita mulai dari L1 dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Didapatlah di sini pusatnya berapa? Jelas ini pusatnya 0,0. R1-nya adalah akar R kuadrat atau R1-nya sama dengan R. Dapat R1. Sekarang kita masuk ke L2. Ada X kuadrat Y kuadrat min 10X tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini pusatnya pasti karena 0 ya, kita rubah dulu. Setengah dari 10, 5 kuadrat. Nah, ada nggak koefisiennya? Tidak ada, berarti biarkan saja Y kuadrat, tidak usah dimodif. 16 pindah ruas min 16. Min 5 dikuadratkan positif 2, 5. Maka dapatlah ini pusat 1, pusat 2-nya lawan dari min plus, jika tidak ada berarti 0. Sedangkan jari-jari 2-nya akar dari 9, yaitu R2-nya 3. Dapat apa jika saling berpotongan itu hubungannya di sana? Oh ya, kita perlu P1 dan P2. Kita cari dulu panjang P1, P2. Apa rumusnya tadi? A2 kurang A1 kuadrat ditambah B2 kurang B1 kuadrat. Maka didapatlah A2-nya 5 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat. Ini sama aja dengan akar 25, yaitu 5. Saling berpotongan. Apa hubungan saling berpotongan? Mutlak R2 kurang R1 kurang dari mutlak panjang P1 P2 kurang dari mutlak R1 tambah R2. Tinggal kita substitusikan. R2-nya 3, R1-nya R kurang dari panjangnya 5 kurang dari R1-nya R, ininya 3. Nah, kalau ketemu seperti ini, kita langsung ambil, ada dua pertidaksamaan yang kita ambil satu-satu. Di materi kelas 10 pernah dibahas. Berarti 3 min R kurang dari 5.
pindah ruaskan 3 berapa? Kurang 5 kurang dari R. Sorry, ini salah rumus, maaf. Ini adalah R1 dikurang R2 ya. R1 nya R dikurang 3, maka dapat kita jawab R kurang 3 kurang dari 5, maka R nya 5 tambah 3, R nya kurang dari 8. Sekarang kita ambil ini nih, yang satunya lagi, 5 kurang dari R tambah 3, pindah ruaskan 5 kurang 3 kurang dari R, 2 kurang dari R. Atau ini bisa kita baca diputar R lebih dari 2. Maka kita buatlah garis bilangannya. Gimana buat garis bilangannya? Di kelas 10 pernah kita bahas, ini 2 dan ini adalah 8. R lebih dari 2 ke kanan, R kurang dari 8 ke kiri. Daerah yang dilalui yang ini ya. Maka batasannya atau intervalnya HP-nya 2 R, 8 R-nya dari 2 sampai 8 atau 2 kurang dari R dan kurang dari 8. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhirnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.